Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini di sesi ke-6 ini saya ingin membahas mengenai materi biaya modal. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi ini diharapkan setelah mempelajari, rekan-rekan mahasiswa mampu menjelaskan apa itu biaya modal, kemudian dapat menjelaskan jenis atau tipe biaya modal, baik itu individual dan biaya modal keseluruhan, kemudian mampu melakukan perhitungan dari biaya modal sendiri. Baik, kita masuk ke pengertiannya. Biaya modal merupakan biaya real yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh perusahaan jika perusahaan itu memperoleh dana baik dari hutang, saham preferen, saham biasa maupun dari laba ditahan. Untuk apa? Untuk membiayai perusahaannya. Nah, konsep perhitungannya ini bisa dilakukan baik itu secara individual atau keseluruhan. Nah, kalau keseluruhan biasanya menggunakan konsep rata-rata tertimbang atau WACC. Weighted Average Cost of Capital. Yang ini dimana menghitung keseluruhan modal yang digunakan di dalam perusahaan. Jadi digabungkan antara individual, jadi dihitung keseluruhannya. Nah, baik, kita masuk ke dalam modal. Modal sendiri pasti rekan-rekan sudah tahu ya apa maknanya. Modal merupakan kebutuhan dana ya, kebutuhan dana yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk apa? Untuk membiayai operasi perusahaan. Modal sendiri ada dua, itu berasal dari pertama hutang dan dari modal sendiri. Kalau dari hutang biasanya dari pinjaman atau bisa berupa dari perbankan. Nah, kalau modal sendiri itu dari pemegang saham. Berarti kan perusahaan melakukan penerbitan saham, baik itu saham biasa atau preferen, dan juga bisa dari laba ditahan, laba yang tidak dibagikan oleh perusahaannya, jadi laba ditahan. Untuk biaya yang dikeluarkan jika perusahaan menggunakan modal dari hutang ada pembayaran bunga, kalau dari saham dia ada pembayaran dividen. Atau kalau pinjaman berarti dari pembayaran angsuran pokok pinjaman. Jadi ketika perusahaan mengeluarkan dua asal modal tersebut ada biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Baik, kita masuk ke tipe jenis atau tipe yang pertama untuk biaya modal, yaitu biaya modal secara individual. Di sini untuk individual dari modal hutang, yaitu berupa pinjaman dalam bentuk obligasi. Jadi menerbitkan surat obligasi adalah penerbitan atau surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan pemerintah atau perusahaan. Untuk mencari obligasi, untuk mencari biaya modal ini dihitung yaitu obligasinya, yaitu mencari KD. KD dicari dengan membagi I plus N dikurangi NB dibagi N. Dibagi NB plus N dibagi 2. Nah, kalau sudah dicari KD-nya, nanti misalkan di soal ada pajak, berarti KD ini harus dirubah dulu menjadi biaya modal setelah pajak. Nah, biaya modal setelah pajak adalah KI. Sini sudah dijelaskan apa itu I, N, NB, dan N. I adalah bunga obligasi 1 tahun dalam rupiah, N adalah harga nominal obligasi, NB nilai bersih penjualan obligasi, dan N umur obligasi. Nah, N di sini ada 2 ya. Untuk N besar dan N kecil jangan sampai terbalik. Kita masuk ke dalam latihan ya, latihan soal untuk menghitung biaya modal dari hutang untuk obligasi. Ada contoh PT Matahari mengeluarkan obligasi dengan nominal per lembar yaitu sebesar 25.000 yang mempunyai umur 10 tahun. Hasil penjualan obligasi neto yang diterima oleh perusahaan sebesar 24.250. Bunga atau kupon obligasi per tahun sebesar 4% dan tingkat pajak sebesar 3. Bagi rekan mahasiswa,
Berarti kita cari dulu nih KD-nya nih. Berapa sih KD-nya? Nah, karena di sini kita rumusnya kan KD sama dengan I plus N dikurangi NB dibagi N ya. Kemudian dibagi NB plus N dibagi 2. Nah, berapa? Cari dulu I-nya. I-nya adalah 4% dikalikan 25.000. Berarti 1.000 ya. Nah, ditambah 25.000 dikurangi 24. 250 dibagi 10 ya. Jadi bagi 10 dibagi 10 ya. Nggak muat. Dibagi 24, 250 ditambah 25.000 dibagi 2. Maka hasilnya adalah perhatikan 1000 tambah 75 dibagi 24, 625. Nanti dihitung lagi ya. Hasilnya adalah 4,37%. Ini adalah hitungan untuk soal yang pertama, yaitu biaya modal dari hutang untuk jenis tipe biaya modal individual. Nah, oke. Kemudian yang kedua adalah bisa menggunakan biaya modal sendiri berupa saham biasa dan saham preferen. Saham biasa merupakan surat bukti kepemilikan atau surat bukti pernyataan atas suatu perusahaan yang menerbitkannya. Saya disebut perusahaan yang menerbitkannya adalah emiten. Saham preferen merupakan surat pernyataan kepemilikan saham yang mempunyai preferensi atau keistimewaan tertentu dibanding saham biasa. Untuk menghitung biaya modal sendiri, di sini ada dua, yaitu saham biasa, bisa berupa saham biasa dan laba ditahan. Dengan pendekatannya menggunakan model diskonto dividen. Jadi di sini lambangnya adalah KE sama dengan D1 dibagi PO ditambah G. Dividen pada tahun pertama dibagi dengan harga pasar saham biasa saat ini ditambah pertumbuhan dividen. Oke, sini ada contoh untuk dividen saham PT Tata diharapkan tumbuh sebesar 10% per tahun, sedangkan dividen yang diharapkan pada tahun pertama sebesar 160 dan harga pasar saham sekarang 2.160. Maka biaya ekuitasnya adalah, kita hitung. Rumusnya adalah D1 dibagi ya PO tambah G. Maka D1-nya kita lihat di sini adalah 160. PO-nya PO-nya adalah ini ya, harga pasar saham saat ini 2.160 ditambah G. G-nya adalah 10%. Ingat ya, sama seperti yang ini, semuanya ini dikalikan 100% ya. Jadi semuanya bentuknya prosentase. Maka hasilnya berapa nih? 160 bagi 2.160 hasilnya kalau nggak salah 0,074 ya, ditambah 10%, maka 17,4%. Jangan lupa dirubah menjadi prosentase. Nah, ini untuk jawaban dari biaya modal sendiri dengan menggunakan dividen ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk modal sendiri bisa juga dengan pendekatan CAPM, yaitu Capital Asset Pricing Model. Untuk model CAPM ini, model penetapan harga aktiva modal merupakan model penetapan dari biaya modal dengan menganalisis hubungan antara tingkat return saham I atau RI yang diharapkan dengan return pasar market atau RM. Nah, rumusnya adalah RI sama dengan
RF ditambah RM dikurangi RF dikalikan beta I. Ini apa namanya, RI untuk tingkat return saham biasa yang diharapkan. RF adalah tingkat saham bebas resiko ditambah dengan return portofolio pasar yang diharapkan dikurangi RF-nya, tingkat saham bebas resikonya, baru dikalikan beta saham I. Kita masuk ke dalam contoh. Di sini sebuah perusahaan melakukan investasi pada saham Amco dengan mengharapkan tingkat keuntungan sebesar 15% dan tingkat keuntungan bebas resiko sebesar 10%. Dari data selama 10 tahun diketahui bahwa nilai beta adalah I 1,25. Return saham Amco yang juga merupakan biaya modal ekuitas atau modal sendiri perusahaan tersebut adalah, berarti kita cari dulu, kan RI sama dengan RF ditambah RF kurangi RF kalikan beta I ya. RF-nya berapa di sini? RF keuntungan bebas resikonya 10%, berarti kan 0,10. Return pasarnya adalah return pasar. Kita lihat. Sebuah perusahaan melakukan investasi dengan tingkat keuntungan 15% ya. 0,15 dikurangi RF-nya 0,10 dikalikan beta saham I-nya yaitu 1,25. Maka hasilnya adalah 16,25. Jangan lupa ini semua dijadikan persentase. Nah, ini jawaban untuk soal dari biaya modal sendiri untuk pendekatan CAPM. Nah, sekarang biaya modal saham preferen, yaitu menggunakan rumus KP sama dengan DP dibagi PO. Nah, DP di sini dividen saham preferen dan PO adalah harga saham preferen saat penjualan atau harga proses. Nah, apabila ada biaya penerbitan saham apabila ada biaya penerbitan saham namanya flotation cost, maka biaya modal saham preferen dihitung atas dasar penerimaan kas bersihnya, PNET. Jadi kalau ada flotation cost berarti KP sama dengan DP dibagi PNET. Nah, PNET ini kita harus cari dulu. Harga jual saham preferen, PNET ya, dikurangi dengan flotation cost-nya berapa. Kalau misalkan memang ada flotation cost di dalam contoh soalnya atau soalnya. Kita masuk ke dalam latihan soalnya. Di sini PT Angkasa menjual saham preferen dengan minimal 15.000. Harga jual saham preferen sebesar 18.900, dividen tiap tahun sebesar 1.500, biaya penerbitan saham setiap lembarnya sebesar 160. Coba. Karena kita lihat di sini tidak ada PNET, maka kita bagi langsung. KP sama dengan DP dibagi P0, harga saham preferen saat penjualan. Kalau ada PNET, berarti cari dulu PNET-nya. Berarti PO-nya akan berubah menjadi PNET. Tapi kalau dari kita lihat soal ini tidak ada flotation cost-nya, maka bisa kita bagi langsung. KP sama dengan DP dibagi P0, maka sama dengan DP-nya berapa? Kita lihat DP-nya adalah di sini 1.500 ya, dividen tiap tahun. Sedangkan berarti kan 1.500 dibagi P0. P0 adalah, ini ada biaya penerbitan saham setiap lembar ya, berarti ada. Berarti cari P0-nya, berarti kita rubah menjadi PNET. Berarti ini 1.500, P0-nya adalah 18.900 dikurangi 150. Ya kan? Maka hasilnya jangan lupa dikalikan 100%.
adalah 8. Nanti dihitung lagi ya oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini adalah contoh dari jenis tipe biaya modal individual. Sekarang kita masuk ke tipe yang kedua adalah biaya modal keseluruhan. Untuk biaya modal keseluruhan, hasil dari biaya modal individual digabungkan untuk mencari biaya modal keseluruhan. Nah, jadi kalau biaya modal keseluruhan ini menggunakan biaya modal rata-rata tertimbang, merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Kita masuk ke dalam contohnya. Sini adalah contoh PT Persahaja memiliki biaya modal dari struktur modalnya sebagai berikut. Jadi ini kan individual nih, hutang, saham preference, saham biasa dengan memiliki jumlah modal masing-masing dan proposal modal masing-masing, dan sudah dicari biaya modalnya untuk jenis biaya modal individualnya. Kemudian ada data lagi, jika tingkat pajak sebesar 40%, berapa biaya modal rata-rata tertimbangnya. Nah, kalau ada pajak, seperti tadi kita sudah bahas, biaya modal dari hutangnya ini kita harus rubah dulu, kan? Bagaimana cara merubahnya? Kan tadi sudah kita rubah dulu, kalikan KD-nya. Ini kan sudah nih, KD, ini kan KD. Berarti rubah jadi KI. Berarti KD berapa? 7% dikalikan 1 dikurangi P, gitu ya. Kurangi pajaknya. Hasilnya berapa? 7, 1 dikurangi pajaknya 0,40%. Hitung berapa hasilnya. Oke. Nah, ini caranya melakukan pertama adalah menghitung dulu perubahan biaya modal dari hutang. KD-nya 7%, rubah menjadi KI, dapat hasilnya 4,2%. Kemudian masukkan ke dalam tabel tadi, yang mana kita sudah masukkan nih, rubah ya, biaya modal untuk hutang 4,2%. Sedangkan yang ini sama ya, karena tidak perlu lagi dirubah, karena sudah mencakup pajak semuanya. Untuk proporsi modalnya, semuanya harus 100%, karena ini pembiayaan ya, pembiayaan untuk perusahaan. Dari hutang 35%, saham preference 15%, saham biasanya 50%. Total semua 100%. Cari WACC-nya bagaimana? Kalikan untuk biaya kolom 1, ini biaya kolom 1 kali dengan biaya di total di proporsi modal untuk kolom 2. 4,2% kali 35%. Kalikan semua. Hasilnya adalah untuk hutang 1,47%, saham preference 1,35%, dan saham biasa 7,5%. Total WACC-nya adalah 10,32%. Setelah diketahui, kita cari masukkan ke dalam jumlah modalnya. Nah, di sini sudah ada jumlah modal untuk hutang, saham preference, saham biasa, semuanya sudah ada. Maka totalnya 100 juta. Dikalikan jadi berapa total jumlah biaya yang diperlukan? Untuk hutang 1,470. Ini kalau misalkan dia bentuknya bukan dalam persentase ya, tapi dalam rupiah. Untuk saham biasa 7.500.000, total 10.320.000. Nah, ini kita bisa langsung cari WACC-nya, pembuktiannya sama enggak ya? Nih, kan 10,32%. Kalau dalam bentuknya bukan persentase atau nominal, maka kita cari, gunakan ini rumus. 10.320.000 dibagi 100 juta dikalikan 100%, maka ketemu WACC-nya 10,32%. Baik, sampai di sini pembahasan mengenai biaya modal untuk di sesi 6. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan sesi berikutnya atau sampai jumpa di Vkon selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.